DPP, doa, pujian, penyembahan. The secret of worship. Lanjutnya. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar melihat, ada di layar di sini saya sudah siapkan supaya kita bisa membaca dalam Matius 21 ayat 13. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Kaum ibu 23 ya. Kamu ya, baik, kaum muda 23 ya. Sama-sama katakan amin. Percaya atau tidak Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, gereja Tuhan, bahwa sesungguhnya hidup kita ini sudah dipisahkan dari dunia. Pada waktu kolekte dijalankan persembahan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada rupiah, ada uang kita di dompet kita, di saku kita. Lalu kolekte pertama lewat, kolekte kedua lewat, kita menyisihkan uang yang dari dompet kita. Mungkin itu yang terbaik kita kasih. Lewat yang kolekte kedua kita kasih juga. Itu uang yang barusan kita persembahkan, itu yang disebut bagian dari tema yang kita bahas di sini, saudara. Karena kita akan belajar, saya akan memaparkan bahwa doa, pujian, dan penyembahan merupakan satu hal yang penting sekali untuk bisa kita pahami dengan baik. Dia menuliskan tentang doa, pujian, penyembahan. Dia berkata begini, berdoalah sesering mungkin dan menyembahlah serta bernyanyi sebanyak mungkin. Ayatnya demikian. Ini bukan sekedar ide yang biasa diperkatakan. Saking pentingnya doa, pujian, penyembahan, Yesus tidak pernah berkata dalam ayat, rumahku akan disebut rumah khotbah. Tapi yang Yesus katakan adalah rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi marilah kita tingkatkan gairah kita untuk berdoa, memuji dan menyembah, sebab sesuatu akan nampak dan lahir cinta dan sukacita ketika kita melakukan DPP, doa, pujian, penyembahan. Kita orang karismatik tidak usah terlalu bangga bahwa Roh Kudus itu hanya milik gereja karismatik, tidak. Lutheran, Presbyterian, gereja Baptis, Calvinis, mereka juga percaya bahwa Roh Kudus itu adalah bagian dalam gereja Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang membuat diri kita kadang untuk sulit memahami tentang doa, pujian, penyembahan. Mari kita melihat di sini ada 3 poin yang kita pelajari secara singkat. Poin yang pertama adalah Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah atau Roh Kudus. Dalam Mazmur 90 ayat 10, 2 Petrus 3 ayat 8, ini yang kita bisa pelajari. Ini saya korelasikan aja ya, Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami adalah 70 sampai 80 tahun. Selebihnya adalah masa kesukaran. Mazmur yang berkata. Lalu di 2 Petrus 3 ayat 8, yang satu ini kita tidak boleh lupa. Apa itu? Bahwa satu hari di mata Tuhan lebih berharga daripada 1000 hari di luar sana. Coba kita kali-kalikan dulu ini ya. Saya coba buat begini. Kalau 100 dibanding 1000 sama dengan 1 banding 10. Satu hari sama dengan 24 jam. Jika umur manusia 70 atau 80 tahun, maka bagi Tuhan jamnya itu adalah 2,5 jam. Singkat atau banyak? Jelas dikatakan bahwa di hadapan Tuhan, satu hari bagi Tuhan
bagi manusia berapa? 1000 tahun loh, bukan hari loh. Tahun. 1 tahun berapa hari? 365 hari. Tapi Alkitab dengan jelas berkata bahwa 1000 hari, 1000 tahun bagi manusia, 1 hari itu bagi Tuhan. Kalau kita kalikan di sini jika 70 sampai 80 tahun, maka sesungguhnya bagi Tuhan hanyalah 2,5 jam. Singkat apa banyak? Hidup itu sangat singkat. Kita harus belajar menghargai hidup yang singkat ini dengan benar. Ada istilah from Eden to sanctuary. Dari dosa di Taman Eden menuju ke tempat kudus, sanctuary. Ya kan, menuju tempat yang lebih baik. Makanya lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 tahun di luar sana tanpa Tuhan. Maka bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah, sebab lebih baik 1 hari di dalam Tuhan daripada 1000 tahun di luar sana. Pikiran kita pasti tentu banyak mereka-rekakan, merencanakan sesuatu yang lebih baik di luar sana. Pastilah. Tapi kalau kita melihat hal ini, masa hidup manusia 70 sampai 80, kenapa diberkata begitu? Itu adalah usia produktif, masih aktif. Di usia ini orang masih bisa menjadi penasehat di organisasi. Itu sebabnya kita bersyukur di poin yang pertama, bahwa kita harus setuju ya bahwa tubuh kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Katakan amin. Sudah pernah di sini hamba Tuhan menjelaskan di dalam ayat, jika engkau menghina Roh Kudus, maka dengan apakah engkau akan diselamatkan lagi? Kira-kira seperti ini masanya Bapak Ibu. Di termin pertama ketika manusia jatuh di Taman Eden, yang terjadi adalah Tuhan merencanakan keselamatan bagi manusia itu. Yang pertama yang dia lakukan adalah memberikan para nabi untuk membantu menyelamatkan umat Tuhan dari dosa. Tapi apakah nabi dapat menyelamatkan? Jawabannya tidak. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi from Eden to sanctuary, dari dosa kepada kekudusan, dari dunia ke tempat gerejanya, kita dibentuk supaya menjadi orang-orang yang dihususkan melayani Tuhan. Katakan amin. Jadi kita ini adalah khusus yang Tuhan persiapkan dari tengah-tengah dunia, dibentuk menjadi tempat yang mulia. Supaya kita menjadi orang yang tahu menghargai umur kita. Pernah kita mengatakan belajar tentang istilah agama. A artinya tidak, gama artinya kacau balau. Berarti agama adalah tempat tidak kacau balau, alias cara manusia untuk membangun hubungan kepada Tuhan setelah manusia terputus kemuliaan dari Tuhan oleh karena dosa. Waktu itu Nimrod memimpin pembangunan untuk mencari jalan kepada Tuhan, namanya membangun menara Babel. Dia membangun sudah sangat tinggi, tapi Tuhan melihat bukan begitu caranya Nimrod untuk mencari aku. Lalu bagaimana dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan? Kalau dengan yang tinggi ini, maka semua bangsa, semua orang akan bisa berusaha mencari aku. Lalu pernah juga berkata orang sudah sering naik pesawat, kurang lebih 30 sampai 35 ribu kilometer ketinggian di atas bumi, di atas laut. Adakah Tuhan di situ? Enggak. Bolehkah lebih tinggi lagi? Boleh. Di atasnya jet. Ketika satelit sampai ngorbit di hampa udara, maka dia tidak bisa lagi bergerak. Lalu dia mengembangkan sayapnya untuk bisa mendeteksi kerjanya di bumi ini. Gak ada udara di situ, gak ada kehidupan. Pertanyaannya, berjumpakah dengan Yesus ada di situ? Jawabannya tidak. Kalau demikian, di manakah posisi dia?
Kita percaya bahwa dia ada di surga, tapi di atas bumi masih ada tata surya, masih ada lagi lapisan-lapisan bumi, zagat raya. Kita tidak menemukan dia ada di sana. Kalau demikian, di manakah dia sesungguhnya? Dia adalah di antara kita. Roh Allah yang bersama dengan kita. Maka kloter yang terakhir setelah Yesus dikirim, ya kan, untuk menyelamatkan manusia, tapi ada banyak orang belum percaya Yesus sebagai Tuhan sampai hari ini. Ada juga yang percaya awalnya tapi lama-lama tidak percaya karena mereka mempercayai Yehova Witness atau saksi Yehova. Salah juga. Karena padahal Yesus sudah dikirim, masa ya kalau Yehova aja dari awal, kenapa enggak Yehova aja? Yesus sudah dikirim, makanya Natal ada, Paskah ada. Di situ makanya kita menolak nehi tumerejene untuk saksi Yehova yang disebut balai. Kok balai sih? Harusnya kan gereja. Nah, itu makanya kita tidak setuju bahwa mereka satu iman, satu teologi dengan kita. Jadi Tuhan pun ditolak. Orang gak percaya Yesus adalah Tuhan. Maka Tuhan mengirim kloter yang terakhir, namanya apa? Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Kita tidak melihat dia, tapi kalau dalam doa gereja kita bisa melihat kenapa dia ini bisa manifestasi, bisa berdoa dengan semangat, bisa menangis, bisa tertawa, bisa melompat-lompat. Kenapa? Karena ada roh yang mulai menjamah, mengubahkan kehidupannya, katakan amin. Lalu kalau itu pun kita tolak, maka juga akan terjadi nehi tumerejene. Tidak ada lagi pertolongan untukmu, karena kloter yang terakhir pun kau tolak. Nah, kita harus yakin bahwa Roh Kudus itu ada bersama dengan kita. The Holy Spirit around you, ada di antara kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang akan menolong setiap kita, katakan amin. Jadi kita harus setuju bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Bilang dulu kanan kirinya, tubuh kita adalah bait Allah. Saya terlalu yakin Bapak Ibu bahwa Yesus adalah keselamatan. Amin. Dalam Yohanes 10 ayat 10b berkata, aku datang untuk memberikan kepadamu hidup dan hidup yang berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Oleh sebab itu bangga dan bangun. Kalau kita bilang seperti ini, katakan ini kepada anak-anak muda kita. Saya bilang, Hugo, Eben, pergilah nak ke Jakarta. Nanti setelah kamu sampai di Suta, Soekarno-Hatta, ini kunci mobil Innova seri tertinggi. Hah? Wow, odot toh. Wah, wow. Bukan cuma itu, ada lagi di dalam kunci mobil itu kunci rumah. Wow. Bukan cuma itu, ada juga di situ buku-buku tabungan di Mandiri sekian puluh juta, di BCA sekian puluh juta, dan sekian ada. Udah? Bukan cuma itu, dan masih banyak lagi simpanan yang aku rahasiakan ada di dalam mobil Innova seri tertinggi itu. Omma kuci na ina, sonari sondo ida, sondo betongi kuci, oleh omma tuh kuci na yato. Alai tanggal 3 berangkat inna, siap-siap maho. Kan itu persoalan tentang kedatangan Tuhan, siap-siap maho. Pokoknya pasti dong. Ulu inna ngeleo kucion, ikat tongi mana, parjulu di baik korong. Aku ciniahan korong mi, masa depan. Sodo sudah rahasia di Tuhan, diawin namanya. Mobil menunggu di Suta, sudemaisi. Wah, teba. Toh di, toh. Baju so. Bangga. Bisa jadi bisa. Alila muleleng lamu boratak karwa rukung namanya kucio. Si leher mana kucio nemana. Katongi mabain na, katongi Jason. Katongi. Asing museo nak kakuciase saya di tiup-tiuponin na. Kadang-kadang imana baju sarapanin na. Baju miko makin na. Ngay piak ko bigin cang imeja. Nilo. Tabay teks manisihin na. Liling lalak makatay. Lupa makucion. Ay kanono na persoalan.
Lupa makucion. Ini na yang nakan kucina ingat Imada. Ama kuat do imana jala lulu. Alay-ala na 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, kuhilala. Umatong. Molo tetangga na bilang kurasa puninna. Ata cuman iming-iming doi. Awal do persoal. Susur gonim mo. Ata na kulang iming-iming doi. Awal do persoal. Ya kan? Lain mana tu ko di am dapat menakan kucing. Adong, au simpannya donyon aga lasro aku. Kucingnya ada roy. Ino paribon terbalu. Buku tabungan adong ibagas. Uang tunai pe adong ibagas. Do kucing jabuku pe adong ibagas. Jadi waduh, bayi mah odo kucingnya teman. Adiga do tu si adong do waktuna. Pasti do inna. Ai si do roma jajihon. Adong do namula jari na bulun. Heran yakin do mangidan cari na bulun. Ale mulai do imana Tuhan Yesus. Au pelu bayi jajihon do. Jala husipat do kucing mana. Togo do toho. Jahai jajihon tu hoi na mana. Tongo sarupa. Ino paribon warna na botar. Na bolo na ilahi warna na birong inna. Sarupa mai. Permasalahan na lalap ma. Tapi mago ma kuci i. Dari demi mana gereja tong. Ai sodo kuci. Jalo diho. Unang tinggal ho Tuhan Yesus. Molo naik hot mangulu ho. Molo nang mater ho. Biar lo jolo matong. Ngosonari daw. Ku tak membawa apapun juga. Semangat na bisubo bitu gereja. Hola nalani dari Portibio. Ya kan? Apa Tuhan mendokon umur tan 21 jam do di mata Tuhan. Satokin tek satokin. Hari pesuboi kita jaga. Jadi kita harus komitmen. Bahasa Inggrisnya disebut concern. Bahwa apa yang Tuhan janjikan tubuh kita adalah bait Allah. From Eden to sanctuary. Dari dosa kepada kemuliaan. Dan kepada kekudusan. Katakan amin. Yang kedua, poin yang kedua, where am I? Di manakah aku di tahun-tahun ini? Ada di situ penelitian Bapak Ibu. Dalam Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dalam Mazmur 73:25, selain kau tiada yang lain yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku lenyap, tapi aku akan tetap berkata, Tuhan, Engkau ada di pihakku. Mari kita melihat dari istilah di manakah manusia itu. Dalam survei yang pernah dilakukan, yang pertama adalah ternyata umur manusia banyak dipakai untuk tidur. 30-40%. Yang kedua adalah bekerja, itu juga tinggi, 30%. Jadi kalau kita ke ladang, medodos, ya kan, papunguhon aka brodolan, masuk isino nih, mengarik lili, masuk tong isino nih, 20%. Lalu yang ketiga ternyata manusia juga banyak menggunakan waktu hanya untuk perjalanan berapa persen? 20%. Lalu di pendidikan, ya kan? Manusia menggunakan 5-10%. Dan yang paling lain-lain, yang paling kecil itu adalah dalam hal beragama, tidak sampai 1%. Jadi kita bisa bayangkan dari 100% kehidupan kita, nggak sampai pun 1% kita pernah pakai untuk agama atau untuk Tuhan. Ini miris, ya kan? Itu sebabnya maka ada kerinduan, termasuk daripada orang-orang tua kita. Kita buatlah kebaktian keluarga minimal sebulan sekali. Apalagi orang tidak pernah beribadah, berarti 0,00% lah yang bisa dia pakai untuk membuat hidupnya bersekutu dengan Tuhan. Gak enak Bapak Ibu. Kita mau belajar, yuk bangun sendiri aja hubungan dengan Tuhan. Mau di rumah,
mau di kamar, mau di ladang, mau bersama, yuk doa aja. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Itu makanya where am I? Di mana saya ketika menggunakan waktu 70 atau 80 tahun tersebut. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dari poin yang ketiga mengenai doa, pujian dan penyembahan DPP ini. Supaya kita tidak boleh lupa berdoa, lupa menyembah, lupa memuji Tuhan. Poin yang ketiga yang terakhir adalah ingatlah bahwa hari Tuhan sudah dekat. Supaya kita hidup kudus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri malam hari. Ya kan? Dia akan datang saat orang tidak tahu, tidak sadar bahwa kedatangan Tuhan itu di ambang pintu. Kita berdoa, kita bernyanyi Bapak Ibu Saudara. Dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya kan? Karena ada ayat lain juga berkata ibadah itu banyak manfaat dan gunanya. Dia membangun tubuh kita, membangun roh kita. Sehingga kita tetap di dalam kasih daripada Kristus.